Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Likie. Ledakan. Cincin-cincin yang berputar itu memisahkan semua afinitas dari raksasa itu dan memenuhi dunia. Suara berderit dapat terdengar dari kain spasial yang diregangkan hingga batasnya. Tembak. Iblis memberi perintah dan pohon besar itu muncul dengan cahaya purba yang menyerupai tali busur. Ia mundur sejauh 1000 mil sebelum melepaskan anak panah pamungkasnya. Suara mendesing. Waktu berputar balik sepanjang lintasannya, 1000, 10.000, 100.000 tahun. Ia membunuh semua yang ada, baik makhluk hidup maupun berbagai hukum dan afinitas langit dan bumi. Karena aliran waktu yang terbalik, ia juga dapat membantai apapun dari masa lalu. Para penonton kehilangan kendali atas tubuh mereka dan jatuh ke tanah, tidak hanya di Imperial Field tetapi juga di seluruh benua abadi. Mereka merasakan potensi mematikan dari anak panah itu dan menjadi sangat takut, melihat ilusi bahwa mereka terjepit ke tanah. Ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Sasarannya bisa saja berada pada dimensi yang jauh atau masa lalu, tetapi anak panah itu tetap akan mengenai sasaran. Akibat distorsi temporal, para penonton dapat melihat anak panah yang menembus cincin dewa terlepas dari kemampuan penyembuhannya yang luar biasa. Pertahanan yang tak tertembus runtuh tetapi raksasa itu segera menangkis anak panah itu sebelum mencapai dada, tangan diberdayakan dengan vektor energi yang cukup untuk menyeimbangkan kecepatan anak panah itu. Lengkung yang dibuat oleh tangan yang berdaya dapat melintasi titik waktu manapun dalam sekejap, memungkinkan untuk memblokir masa kini dan masa lalu. Dengan demikian, tangan tersebut seolah telah menunggu anak panah tersebut jutaan tahun yang lalu, bersiap untuk menghalaunya. Bam! Raksasa itu mencengkeram anak panah perak itu dengan erat dan waktu yang sangat lama terasa berlalu sebelum suara yang sebenarnya terdengar, ribuan tahun telah berlalu dan memberikan dampak perubahan, lautan biru menggantikan ladang Murbei. Krak! Benturan itu meninggalkan retakan di dada raksasa itu yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sayang, anak panah itu gagal menembus sepenuhnya. Raksasa itu tampak seperti vas porselen yang retak, sentuhan kecil saja akan membuat keseluruhan benda itu hancur. Gemuruh, menyebarkan kerasnya mengguncang benua namun belum berakhir. Setan dan sekutunya menyalurkan kekuatan mereka ke pohon purba, membentuk sinar berdenyut untuk mendorong panah perak. Di sisi sebaliknya, vektor yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari mesin untuk memberi energi pada tangan raksasa itu, memperkuat cengkeramannya. Kekuatan dahsyat dari kedua belah pihak saling terkait dan menyebabkan getaran dahsyat yang melanda seluruh benua, yang terjadi pada gempa bumi dahsyat. Tampaknya terjadi kebuntuan, tidak ada yang bisa meraih kemenangan dalam waktu singkat. Sementara itu, formasi Imperial Field masih melepaskan hujan panah terus-menerus terhadap pasukan Celestial Court, simpati sepihak. Tepat saat mereka dikepung oleh kekuatan ofensif pulau-pulau itu, suara terompet terdengar dari jauh di dalam Imperial Field. Tanduk ini berwarna putih seperti tulang, tampak seperti duri-duri tulang dari neraka yang sedikit mirip dengan tanduk rusa. Tulang-tulang dari entitas yang tidak dikenal telah disempurnakan menjadi bentuk ini, mungkin tulang belakang seorang raksasa. Ia menciptakan simfoni kematian, membuka gerbang neraka yang mengerikan. Para iblis dan mayat hidup yang keji akan mendaki naik dari kedalaman dan menjangkiti alam fana. Selain itu, aura suram yang tersisa tidak berakhir apapun. Sebaliknya, aura itu dapat memanggil orang mati dari tanah atau mengubah orang hidup menjadi makhluk tak bernyawa. Suara ratapan itu bertambah keras dan auranya meningkat, mengalir ke bawah dan mengubah dunia menjadi tanah kematian yang membuat semua orang ngeri. Gemuruh. Dunia terbuka dan sosok-sosok muncul di tengah lautan luas Imperial Field, berpuncak pada pasukan hantu tak berujung yang terbuat dari energi baru kematian atau niat sisa. Pasukan kematian. Dari mana datangnya pasukan itu? Para ketakutan pembela melihat jumlah mereka yang sangat banyak. Tidakkah kau lihat, mereka adalah orang-orang yang gugur dari perang Dao besar, kedua belah pihak. Seorang leluhur kuno menikah. Mereka semua dipanggil. Seorang kaisar menarik napas dalam-dalam setelah melihat terompet memanggil orang mati. Klakson berbunyi lagi, seolah memberi perintah untuk maju. Benar saja,
Legiun itu menghancurkan Imperial Field dan Immortal Emperor Slaughtering formasi. Bunuh mereka. Para pembela tidak punya pilihan selain mengalihkan fokus mereka ke Legiun Kematian. Ini memberi pasukan pengadilan surgawi kesempatan untuk bernapas. Suara trompet itu tak pernah berhenti bergema. Cahaya misteriusnya mencapai dasar laut untuk memanggil makhluk yang lebih kuat. Dasar laut terlihat setelah ledakan dahsyat. Ceritakan dalam muncul dan sosok-sosok agung muncul. Aura kehancuran langsung menyapu wilayah itu. Sosok-sosok ini memiliki dua aura, kerajaan dan kematian. Bahkan kaisar yang telah tumbang pun kini keluar. Semua penonton terkesiap melihat pemandangan ini. Penakluk kebajikan, kaisar ilahi yang agung, dewa kuno lunar Kasia. Seorang leluhur yang sudah tua mengenali banyak tokoh ini. Para pejuang darah terkuat dari kedua belah pihak menodai lautan setelah kematian. Beberapa tenggelam ke dasar laut, yang lain terkubur di perut ikan. Yang lain mayatnya dibawa pergi. Namun, mereka dipanggil dengan suara klakson hari ini. Mereka kembali dari neraka. Seorang pakar muda berkumpul. Bukan neraka. Seorang leluhur kuno berkata, ini adalah energi kematian. Mereka tidak menyerah bahkan setelah mati dalam pertempuran. Ledakan. Para pembudidaya ini menggerakkan maju dan melancarkan serangan dahsyat. Gabung. Perintah iblis karena formasi pembunuhan tidak bisa lagi menutupi seluruh kekaisaran medan. Halo, Starflash, Brightleaf, dan para pemimpin lainnya tidak punya pilihan selain menarik kembali pohon-pohon purba mereka, sehingga radius formasinya menyempit. Akibatnya, pulau-pulau pun terbengkalai. Dengan radius yang diturunkan, anak panah menjadi lebih kuat dan melenyapkan gelombang hantu pertama. Bahkan hantu tingkat kerajaan pun tidak selamat. Namun, trompet ratapan itu memanggil mereka lagi. Ini siklus memulai pembunuhan dan pemanggilan kembali. Pasukan mayat hidup tidak dapat dibasmi sepenuhnya meskipun formasi itu sangat kuat. Kita harus menghancurkan tanduk itu atau ini akan berakhir dengan kehabisan energi dan vitalitas. Seseorang mencatat sesuatu yang penting, tanduk itu harus dihancurkan atau mereka akan kalah meskipun memiliki formasi pamungkas. Ledakan. Seorang kaisar dari rakyat yang selama ini mengawasi dalam kegelapan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia muncul entah dari mana dan melancarkan serangan yang menghancurkan radius 10.000 mil di sekitar tanduk itu. Sayangnya klakson itu hanya berkedip dan muncul di lokasi lain. Sebuah ilusi, atau transportasi instan. Penyergap itu bingung setelah serangan yang gagal. Suara klakson semakin menggema. Ombak dahsyat membumbung dari lautan saat makhluk-makhluk besar muncul dari kedalaman. Ukurannya yang sangat besar membuat bulu kuduk meremang, belum lagi keanekaragamannya. Seekor kepiting raksasa dengan capit yang mampu menghancurkan pulau, seekor naga dengan energi naga yang sangat besar, seekor buaya yang dapat membakar bintang-bintang dalam satu tegukan. Monster dari zaman dahulu kala. Penampakan mereka cukup membuat siapapun berteriak. Dahulu kala, monster-monster luar biasa ini mendominasi lautan ini. Kehancuran mereka terjadi karena tangan para pembudidaya atau usia tua, tetapi sekarang, tanduk itu telah membawa mereka kembali. Gemuruh, mereka menyerang dengan ganas menuju Imperial Field, menimbulkan tsunami di sepanjang jalan. Stabilkan, para pembudidaya terbaik di Imperial Field tidak punya pilihan selain mengkonsolidasikan susunan dan meninggalkan lebih banyak pulau. Formasi itu menghadapi tekanan luar biasa dari pasukan Istana Langit dan para hantu yang tak terhentikan. Formasi itu terus bekerja untuk menghentikan apapun yang mendekat. Gemuruh, pulau-pulau terlantar itu dihancurkan oleh monster-monster raksasa. Maju, pasukan pengadilan surgawi bisa bernapas dan berkumpul lagi karena formasinya terganggu. Teruslah isi ulang. Anggota Imperial Field menggunakan semua vitalitas dan energi mereka untuk memberi daya pada pepohonan. Area efek yang lebih kecil berarti tingkat kematian yang lebih tinggi. Dengan demikian, kaisar dan bahkan monster raksasa pun berhasil ditaklukkan. Meskipun demikian, mereka tetap dipanggil kembali ke belakang oleh trompet kematian. Rupanya penggunaan tanduk kematian juga membutuhkan energi dan vitalitas dari pengadilan surgawi, artinya mereka tidak ingin memperpanjang peperangan ini. Hal ini terbukti dari meningkatnya frekuensi bunyi klakson. Saat klakson memperoleh lebih banyak energi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Melodinya adalah melodi kematian, sama halnya dengan aura yang berasal dari trompet.
Namun, rune kuno akhirnya muncul setelah diaktifkan sepenuhnya. Rune itu mengandung unsur keilahian, meskipun samar. Saat lebih banyak muncul, untaian energi kekacauan juga muncul, yang hanya bisa dilihat saat terbentuknya langit dan bumi. Meskipun penampilannya tipis, tidak ada yang bisa memotongnya di dunia ini. Suara lain akhirnya keluar dari trompet, cukup pelan untuk dibayangi oleh melodi kematian. Namun bila seseorang mendengarkan dengan cukup cermat, mereka akan dapat mendengar bisikan-bisikan yang seolah-olah berasal dari anak-anak. Mengingat latarnya, ini agak menyeramkan. Namun, ketika seseorang cukup fokus, suara itu tidak begitu menakutkan. Suara itu mengungkapkan rasa penantian penuh harapan. Ini seperti seorang anak yang sedang menunggu ayahnya pulang dari perjalanan panjang di pintu masuk desa. Ia mendekat ke dalam hati, berdoa agar ayahnya segera kembali, semoga dengan hadiah. Hanya mereka yang cukup dekat yang bisa mendengar bisikan di bawah melodi kematian. Hal itu menyentuh hati setiap kekuatan yang kuat. Mereka telah hidup begitu lama dan terusir dari tanah air dan bahkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan segalanya untuk pergi lebih jauh, berharap mendapatkan Dao. Jika mereka mendengar bisikan cinta dari anak-anak mereka atau melihat mereka menunggu di depan pintu, mungkin mereka ingin menghentikan perjalanan mereka untuk saat ini. Gemuruh. Sebuah ledakan datang dari celah terdalam Imperial Field. Sinar kekacauan tingkat tertinggi melonjak ke udara dan cincin-cincin ilahi muncul berikutnya. Sebuah dunia baru tengah terbentuk dalam rotasinya. Ledakan. Cincin-cincin itu sangat merusak di seluruh wilayah. Di tengahnya terdapat sosok yang jauh lebih besar dari kaisar atau monster raksasa manapun. Benua abadi itu hanya akan menjadi tumpukan tanah dalam genggamannya. Semua orang tidak dapat menahan keinginan untuk bersujud dalam penghormatan. Nenek matematika dunia, gumam perang. Orang-orang kuno dari pengadilan surgawi memahami arti penting gambar ini. Bisikan trompet itu entah bagaimana telah membangunkan leluhur Trinitas, penguasa zaman yang telah meninggal. Tulang leluhur itu masih ada di sana, jawab sekutunya. Di desa kecil, Kaisar Abadi Mutian, Diana, Dewa Vajradao, dan lainnya mengamati sosok itu, bersiap untuk menulis. Di High Heaven Aegis, Li Qiye tidak bisa menahan senyum. Pengadilan surgawi ingin menggunakan tanduk itu untuk membangunkan tulang leluhur, tetapi ini tidak berarti bahwa ia akan hidup kembali atau muncul lagi. Tamu misterius mereka, atau bentuk pemberontak dari Trinity leluhur, tidak menginginkan hal ini terjadi karena takut akan kematian. Benar saja, sinar-sinar gelap menyerupai naga meliliti cincin dewa dan sosok agung itu. Kegelapan, teriak seseorang. Lapangan menyembunyikan entitas jahat, mereka pantas mati. Seorang komandan dari pengadilan surgawi berteriak, menyalahkan segalanya pada musuh. Ledakan, kekuatan gelap meyakinkan sosok leluhur Trinitas dengan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Para penonton pun gemetar ketakutan. Naga-naga gelap mencairkan waktu dan ruang di sekitar cincin-cincin dewa kekacauan bawaan, dan akhirnya menghancurkannya sepenuhnya. Struktur realitas berubah menjadi abu dan tersebar di seluruh pulau. Runtuhnya cincin-cincin dewa membuat sosok itu rentan dan terseret ke bawah oleh kegelapan, dan akhirnya menghilang. Mereka yang tidak memiliki akses ke rahasia tertentu akan berpikir bahwa kekuatan kegelapan telah menekan makhluk agung itu. Lapangan menyembunyikan kegelapan, ia ingin mempertahankan segalanya dan harus dihancurkan terlebih dahulu. Teriak anggota pengadilan surgawi, hancurkan Imperial Field dan para pendosa. Teriakan para prajurit, maju, hancurkan mereka. Mereka menjadi fanatik, siap mati demi tujuan mulia ini. Kebanyakan tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka hanya melihat kegelapan menelan leluhur Celestial Court dan Derace. Jadi, Imperial Field pantas dihukum mati atas penistaan ini. Mereka mengenang perang salib yang dimulai selama perang zaman kuno dan menemukan bahwa persahabatan terhadap para pendosa ini bukanlah hal yang tidak masuk akal pada saat ini. Namun, para pihak berkomunikasi dengan informasi aktual mengetahui semua rahasia di balik ini. Eselon atas Celestial Court telah menguburkan kebenaran hingga mencapai dominasi absolut. Maju terus. Para komandan dan prajurit dari pengadilan surgawi percaya bahwa mereka berjuang untuk tujuan mulia melindungi ras dan dunia ini. Mereka tidak lagi takut dengan rentetan serangan formasi itu, terlepas dari banyaknya orang yang telah tampil di hadapan mereka.
Beban tanggung jawab mengalir dalam nadi mereka, menghancurkan kegelapan. Gemuruh, raksasa mesin itu menerima cukup banyak energi vektor untuk akhirnya menguasai keadaan, menarik anak panah dari dadanya, seolah-olah rasanya olah seluruh dunia sedang didorong mundur. Ledakan, ia memperoleh kekuatan yang tak terduga dan menghancurkan anak panah perak itu menjadi berkeping-keping. Hal ini menyebabkan cedera serius pada Demon dan sekutunya. Tegas dan yang lainnya segera menekan para pembudidaya puncak di sisi lain. Sementara itu, kematian trompet terus dibunyikan, mengirimkan gelombang roh yang tiada henti ke Imperial Field. Gabung lagi, Demon diperintahkan untuk ditarik kembali. Mereka tidak punya pilihan lain atau formasi mereka akan hancur total. Mengurangi area yang terkena dampak menjadi pilihan terbaik, satu-satunya cara untuk menghentikan musuh yang datang dari segala arah. Pasukan utama Celestial Court, raksasa mesin, dan para hantu menghancurkan seluruh pulau terbengkalai. Tampak bersemangat untuk menghancurkan formasi kematian. Menyerahlah sekarang sebelum terlambat. Suara raksasa itu terdengar oleh semua orang, jika tidak, semuanya akan menjadi abu. Teruslah bicara omong kosongmu, pengadilan surgawi akan jatuh di hadapan kita. Dewa Dao Bencana tertawa menanggapi. Baiklah, terserah padamu. Jangan salahkan kami karena kejam. Sang raksasa menanggapi dan menyebarkan kekuatan yang luar biasa. Gelombang yang berdenyut keluar seperti tsunami, menggambarkan betapa dahsyatnya itu. Pada saat yang sama, suara klakson semakin keras. Monster-monster raksasa muncul, menggemparkan seluruh lautan. Fokus ke atas, teriak setan. Sayangnya, formasi itu terus menyusut meskipun mereka sudah berusaha keras. Para bantuan menjadi gugup karena, tanpa bala, mereka tidak akan bertahan lama. Ini mungkin pertanda berakhirnya Imperial Field. Betapa meriahnya, sebuah suara santai terdengar. Kemudian terdengar suara pop di telinga semua orang dan waktu pun berhenti. Sekejap mata menjadi seperti jutaan tahun. Mereka melihat gerakan mereka tertunda dan sangat lambat. Menjadi jelas bahwa seseorang telah mendorong setiap makhluk hidup di medan perang. Namun tekanan ini tidak memaksa mereka jatuh ke tanah secara fisik, hanya membekukan bagian dalam tubuh mereka dan membuat mereka kehabisan napas. Perasaan tidak berarti dan tidak berdaya yang mengerikan menguasai mereka. Seorang pemuda muncul di medan perang dan menjadi pusat perhatian meski terlihat biasa saja. Semua mata yang menontonnya, baik petarung maupun penonton. Kurangnya aura darinya tidak mengurangi jumlah napas yang terengah-engah. Pertunjukan kekuatan yang hebat tidak diperlukan karena semua orang masih mendapat kesan bahwa dia adalah eksistensi tertinggi di dunia ini. Guru Suci, para pembela sangat gembira melihatnya, yakin akan kemenangan terlepas dari rencana pengadilan surgawi. Guru Suci, sebaliknya, anggota pengadilan surgawi menjadi terkejut. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya telah mendengar tentang legenda mengerikannya. Dia adalah seorang pria dengan banyak gelar, guru suci, tangan gelap, tukang jagal. Jumlah orang yang membencinya jauh lebih banyak daripada orang yang menghargai perbuatannya. Berdengung, dia melepaskan cahaya purba dengan tangannya, memancarkan sinar sejauh 10 juta mil. Ini segera menghancurkan seluruh pasukan hantu, mereduksi mereka menjadi partikel. Adegan itu menggemparkan kepadatan, terutama mereka yang berasal dari pengadilan surgawi. Hanya satu sinar saja yang dapat menghancurkan kekuatan yang kuat. Li Qiye melangkah maju, membunyikan klakson dan menyebabkannya menghilang. Sayangnya, transmisi misterius itu tidak dapat dihindari, tidak butuh waktu lama sebelum dia menangkapnya dan menghancurkan formasi tersembunyi itu. Ledakan, para kaisar dan raja yang bertanggung jawab atas pembentukan pemberdayaan meledak. Kontak itu membuat mereka terpental, mengakibatkan banyak korban luka dan meninggal. Mata mereka terbuka lebar karena takjub. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyetujuinya? Li Qiye dengan lembut memasang tanduk itu dan berkata, jadi, sisa-sisa leluhur ilahi. Kupikir itu telah direduksi menjadi ketiadaan saat itu, seperti seseorang yang sengaja menyembunyikannya dan bahkan menggunakan teknik kitab suci surgawi untuk mengubahnya menjadi seperti ini. Apakah itu karena kekejaman atau harapan? Tanduk itu dibuat dari tulang leluhur ilahi, putra leluhur Trinitas. Ketika Trinity leluhur pergi, leluhur ilahi diburu oleh yang lain, Lord of Derivation, primal leluhur, Voracious Leviathan, dan masih banyak lagi.
Seorang penguasa tunggal tidak dapat mengatasi segala rintangan. Semua orang mengira bahwa ia telah terkuras habis, seluruh esensinya telah dirampok. Satu-satunya benda yang selamat dari proses tersebut adalah tulang di antara kedua mahkota. Muridnya menyimpannya sebagai kenang-kenangan dan pengingat untuk membalas dendam. Ternyata orang lain telah mengumpulkan sisa-sisa tulang dan menggunakan teknik termasuk dalam kitab suci ramalan untuk mengedit menjadi tanduk ini, senjata yang mampu memanggil hantu yang paling perkasa. Hanya sedikit yang tahu tentang ini. Paling tidak, Jas Once dan yang lainnya tidak tahu meskipun mereka adalah anggota pengadilan surgawi. Mungkin War Ancient God punya ide karena dia adalah anggota yang dipercaya. Siapa yang memberi tanduk ini? Tuanmu atau 3 dewa abadi? Li Qiye menuntut jawaban. Tak seorang pun yang menanggapi, karena ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan tanduk kematian ini. Berdengung, Li Qiye dengan lembut memancarkan cahaya primordial melalui tanduknya. Aura kematian langsung menghilang. Setelah itu, dia dengan paksa melepaskan bab tertinggi dari tanduk itu. Gemuruh, bab itu mengeluarkan ledakan dao yang mengerikan, menciptakan gambaran telapak tangan surga yang mampu menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Itu lebih dari cukup untuk menekan karakter tingkat pemerintahan, sebuah bukti kekuatan pencipta terompet. Li Qiye menemukan jawabannya dan melirik ke Cakrawala, ketidakmanusiawian, untuk mencerahkan putramu. Sang pencipta tidak lain adalah tamu misterius dari pengadilan surgawi, wujud penjahat leluhur Trinitas. Meskipun demikian, ia tetaplah ayah leluhur ilahi. Ketika roh bawaan leluhur Trinity kembali, dia tidak membalas dendam pada putranya. Sebaliknya, dia menemukan orang yang menyembunyikan tulang-tulang ini dan sekitarnya untuk menciptakan tanduk kematian. Tamu misterius itu jelas kehilangan kemanusiaannya, menyerahkan dirinya pada kegelapan. Ia bisa saja membuang zaman demi ambisinya. Suatu zaman membutuhkan cinta dari penciptanya agar tetap aman. Atau penciptanya harus memiliki hati dao yang gigih. Begitu cinta ini hilang, maka berakhirlah zaman itu. Wujud Trinity leluhur yang rusak melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar penguasa, tidak ada jalan kembali dari jurang ini. Ledakan. Dunia berguncang dan semua orang merasakan dada mereka berdebar saat Li Qiye menghancurkan bab tertinggi dengan tangan kosong. Dentang, hukum primordialnya muncul dan melingkari tanduk itu, perlahan-lahan memodifikasi kembali ke bentuk aslinya. Begitu dia melepaskannya dan merapikannya dengan benar, sebuah kerangka muncul di hadapan semua orang. Dia memasukkan energi primordial, memulihkan sedikit keilahian ke dalam tulang-tulang itu. Itu adalah secercah harapan dalam kegelapan, yang selalu terancam padam. Meskipun demikian, itu juga merupakan simbol harapan. Mungkin suatu hari, itu akan menyala lagi. Pergilah. Li Qiye mendesah sambil melemparkan mayat itu ke kota Cakrawala. Jika ada kehidupan selanjutnya, carilah ayah yang baik. Katanya, kamu telah melakukan yang terbaik sebagai pelindung dunia ini, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Leluhur ilahi berdiri di puncak zaman Trinitas, menjabat sebagai penguasa setelah ayahnya pergi. Kembali ke zaman purba, makhluk hidup masih dalam tahap awal dan berjuang untuk bertahan hidup. Leluhur ilahi memilih untuk melindungi mereka, tidak hanya 3 ras tetapi semua ciptaan. Selama masa pemerintahannya, semua ras setara. Apalagi pemisahan antara 9 dunia dan 13 benua tidak ada. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Leluhur primal, penguasa derivasi, leluhur Stone Splitter, dan masih banyak lagi menyergapnya. Orang yang memberikan pukulan terakhir adalah Twilight Hunter. Siapa yang menyimpan tulang-tulang ini? Dan untuk tujuan apa? Apakah sebagai kenang-kenangan? Atau untuk menyempurnakan senjata? Tulang-tulang itu masih utuh sehingga leluhur ilahi memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Sayangnya, wujud ayahnya yang telah jatuh kembali dan mengambil tulang-tulang itu, lalu mengolahnya menjadi senjata. Hari ini, Li Qiye menghilangkan aura kematian, mengubah tulang-tulang kembali ke bentuk aslinya, dan mengembalikan sedikit keilahiannya. Ini membawa kembali harapan untuk kesempatan dilahirkan kembali. Sayangnya, kemungkinan ini hampir tidak ada. Li Qiye juga tidak dapat menghidupkannya kembali dengan hukum primordialnya. Dia berusaha sekuat tenaga karena kebaikan dan perlindungan leluhur ilahi kepada semua ras yang dihadapkan pada kematian, anugerah dari zaman yang diperjuangkannya. Semua orang tutup mulut selama proses berlangsung.
Mereka tidak tahu siapa pemilik kerangka itu. Hanya sedikit orang seperti Perang yang mengungkap rahasia ini dan mereka memiliki perasaan yang rumit tentang masalah ini. Suara mendesing. Li Qiye melangkah maju dan muncul di hadapan mesin raksasa itu. Siapa yang menemukan seni ini? Haha, ini adalah warisan yang hilang dari zaman mesin, yang tak terlihat di dunia ini. Li Qiye tersenyum. Guru suci, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Mungkin Anda sudah tahu jawabannya. Mesin itu menjawab tetapi pembicaranya tidak jelas. Bisa jadi Resolute atau War yang berbicara. Orang tua itu, mengerti. Li Qiye tersenyum. Mesin itu tidak menjawab karena para anggotanya tidak memiliki akses ke semua informasi. Tegas dan Perang kuat tetapi tidak memiliki akses ke rahasia inti. Resolute adalah bintang baru meskipun merupakan penakluk puncak. Dia adalah pendatang baru dalam skema besar. Perang termasuk yang tertua dan telah hidup cukup lama. Namun, saat ia memenuhi persyaratan, sudah ada ang lain di atasnya. Selain itu, bakat-bakat baru seperti Light Dragon dan Heaven Burial bergabung dalam barisan, mereka semua dibina oleh Celestial Court. Sedangkan Just Once, Ninewell, Armament, dan yang lainnya, mereka berasal dari Eight Desolus dan masih junior. Dari segi kualifikasi, mereka lebih rendah dari Kaisar Abadi Fumo dan Zuo Huo. Selain itu, mereka mengolah Dao Tujuh Malam, bukan Trinitas. Yang paling penting, mereka adalah orang luar dan ini menghalangi mereka untuk menggali rahasia lebih jauh. Orang yang benar-benar bertanggung jawab adalah pendiri pengadilan surgawi dan 3 orang abadi. Jadi, seseorang harus berhubungan dengan makhluk-makhluk ini untuk mengetahui informasi rahasia. Daftar tersebut termasuk Kaisar Abadi Aohai, Kaisar Pedang, Kaisar Nether. Lalu ada naga cahaya dan penakluk pemakaman surga yang bahkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan makhluk yang sulit ditangkap ini. Para penguasa Dao yang mengendalikan mesin itu tidak tahu banyak. Resolute dan War hanya punya sedikit gambaran. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Li Qiye meskipun mereka ingin. Li Qiye melihat sekelilingnya dan berkata, kalian mencoba mengepung Imperial Field hanya dengan kekuatan sebesar ini. Jika kami cocok denganmu, Guru Suci, maka medan hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Mesin itu menjawab, kami dapat menandingi setiap prajurit yang mereka kirim dan kami akan menunggu bala bantuan mereka juga. Ren Xian, Mu Tian, Qiye, dan yang lainnya belum bergabung, kami dapat menunggu dengan sabar. Meskipun perang telah dimulai, pengadilan surgawi masih menyimpan kekuatan. Mungkin mereka khawatir akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Imperial Field dan Immortal Dao City. Jika semua kekuatan puncak datang, pengadilan surgawi tidak akan berdaya. Lagi pula, rakyat masih kehilangan banyak hal yang dianggap terkenal. Kaisar Selatan dan sekutunya dari Perang Dao Besar juga tidak terlihat. Kaisar Abadi, Fei Yang dan Kaisar Abadi Buzan mungkin juga kembali. Pengadilan surgawi telah mempersiapkan dengan baik bagian-bagian yang hilang ini. Sayangnya, perhitungannya tidak lagi akurat karena kehadiran Li Qiye. Jadi kalian semua tidak lebih dari umpan meriam atau umpan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, mencapai level ini pasti sulit namun kalian masih rela menjadi anjing untuk pengadilan surgawi dan mengikuti perintah secara membabi buta. Para anggota pengadilan surgawi saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini masih jauh dari kekuatan penuh mereka. Mengapa para pemimpin puncak seperti naga cahaya dan penakluk pemakaman surga tidak ada? Apa maksudnya menyerang Imperial Field tanpa kehadiran mereka? Apakah Li Qiye benar? Apakah mereka memainkan peran sebagai umpan meriam dan umpan? Dan umpan untuk siapa atau apa? Tidak bisa berkata tidak setelah menerima banyak bantuan. Mesin itu berkata, Anda tidak bernyanyi dengan ini, Guru Suci. Tidak sampai mati seperti orang idiot, kata Li Qiye sambil tersenyum. Apakah Anda yakin, Guru Suci? Mesin itu melangkah maju, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Begitu percaya diri dengan raksasa logam ini, apakah pertanda kau bisa menantangku sekarang? Kata Li Qiye. Komentar menghina itu menyebabkan para pendengar tidak benar-benar memahami identitas Li Qiye menarik napas dalam-dalam. Mesin itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan momentum formasi pembantaian Kaisar Abadi. Selama Perang Dao Besar, pasukan mereka berada di bantai. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan harta untuk membangun garis pertahanan sementara, tetapi hanya berhasil menghentikan serangan.
Akhirnya, garis pertahanan digoyah dan mereka kehilangan lebih banyak prajurit. Beberapa kaisar cukup beruntung untuk diteleportasi kembali ke istana surgawi pada saat-saat terakhir. Meskipun demikian, luka-luka mereka membutuhkan pemulihan yang lama. Saat ini, mesin ini sudah cukup untuk menghentikan sebagian besar daya formasi tembakan tersebut. Penonton masih belum tahu batas maksimalnya. Hanya satu hal yang pasti, tidak ada satupun karakter tingkat kekuasaan yang dapat melakukannya. Li Qiye, di sisi lain, memahami kecerdasan mereka karena menantangnya dengan hal itu. Guru suci, kami tidak asing dengan kekuasaanmu yang luar biasa. Kami, yang melebih-lebihkan kemampuan kami, masih ingin mencoba. Kata mesin itu, tidak ada satupun pengontrol formasi yang mengklik komentar Li Qiye. Memang kau melebih-lebihkan kemampuanmu. Li Qiye terkekeh, tapi terserahlah karena aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja setelah datang jauh-jauh ke sini. Pasti ada harganya. Baiklah, mohon pencerahannya, Guru Suci. Mesin itu menjawab, ayo, tunjukkan kekuatan seni rahasiamu. Ambil langkah pertama atau Anda tidak akan punya kesempatan untuk melakukan apapun. Li Qiye memegang tangannya dan berkata, para pihak yang berpikiran biasa menganggap ini sebagai kesombongan, tetapi para pihak yang berkepentingan di tingkat atas menjadi beku dan merasa tercekik. Bisakah mereka menantang keberadaan mengerikan ini? Mereka tahu bahwa kata-katanya memiliki bobot yang sangat besar. Ini bukan sekadar keyakinan, dia sama sekali tidak menganggap sebagai tantangan. Baiklah, mesin itu meraung dan menyalurkan lebih banyak energi vektor. Semua mesin bekerja dengan kekuatan penuh. Para anggota melakukan apapun yang mereka bisa, menuangkan vitalitas dan dao mereka ke dalam mesin. Dorongan ini mengubah mesin menjadi warna merah tua. Semua vektor langsung mengalir ke lengan mesin. Pembangkitnya tidak hanya berasal dari mesin tetapi juga dari getaran di ruang angkasa, menciptakan simfoni yang memekakkan telinga. Penonton merasa bahwa mesin itu memiliki kekuatan yang cukup untuk mendorong langit dan bumi atau menghancurkan galaksi di atas. Kemampuan destruktifnya berada di luar imajinasi mereka. Mati, mesin itu diayunkan dengan kedua tangan, tidak mengandalkan hukum prestasi atau teknik, hanya memperlihatkan murni yang mencakup bobot dan kekuatan yang tak terhitung. Ledakan, suara retakan terdengar bahkan sebelum tangan itu mencapai benua atau lautan. Gelombang kejut itu menyingkapkan dasar laut yang tak berdasar. Retakan muncul di mana-mana, sebuah tanda keruntuhan total. Makhluk hidup menjadi cetak, beberapa mengotori celana mereka. Mereka ingin berteriak tetapi suara mereka dirampas. Kekuatan yang dahsyat dan mengerikan itu mengguncang Imperial Field hingga intinya, menggemparkan lautan luas. Udara terangkat ke udara dan terpisah dari dasar laut. Akan tetapi, para penonton menjadi lebih tercengang karena serangan pamungkas ini diblok oleh Li Qiye yang hanya mengangkat tangan, tanpa memerlukan usaha apapun darinya. Para penonton tidak menyangka daging mereka dapat menahan dinginnya logam dan kekuatan raksasa itu. Para kaisar akan berubah kabut menjadi berdarah. Namun, Li Qiye hanya mengangkat tangannya dan menghentikan hantu itu tanpa mengaktifkan kekuatan atau mengandalkan jasa hukum yang kuat. Tindakan sederhana itu dapat mengamankan seluruh kekuatan dan afinitas di dunia ini. Setelah menyaksikan ini, semua orang merasakan sesuatu yang tidak masuk akal, bahwa halangan ini sudah diduga dan seharusnya terjadi. Apa yang tidak masuk akal dalam situasi lain menjadi sangat normal ketika Li Qiye terlibat. Situasi yang absurd itu awalnya membuat penonton terdiam, namun akhirnya ketenangan kembali. Begitulah seharusnya, sangat wajar. Ledakan, Li Qiye memperkuat cengkeramannya pada tangan mesin itu. Tubuhnya hanya setitik debu jika dibandingkan dengan raksasa itu. Jadi, ini menyerupai seekor nyamuk yang mencoba menjelajahi pegunungan. Bagaimana ini bisa dilakukan? Sayangnya, mesin itu entah bagaimana terangkat ke udara. Para pembudidaya puncak kehilangan kendali atas formasi dan stabilitas mereka. Bam, bam, bam. Li Qiye menghantamkannya berulang kali ke dasar laut. Udara yang mengalir deras itu kembali terlontar ke udara dan menelan bintang-bintang. Gunung-gunung di dasar laut diratakan oleh hantaman kerasnya. Retakan yang ada menjadi lebih besar, berubah menjadi kawah. Adegan ini mengejutkan sekaligus lucu karena ukuran Li Qiye dan mesinnya yang tidak proporsional. Tampaknya mesin itu telah menjadi gila dan menghantam tanah dengan Li Qiye sebagai titik tumpu.
Bam! Dengan satu dokter gigi terakhir, mesin itu tergeletak di dasar laut. Air yang kembali tidak cukup untuk menenggelamkannya. Penonton mengamati mesin itu dengan pertanda, memberikan perhatian khusus pada retakan yang jumlahnya tak terhitung dengan percikan listrik yang keluar darinya. Ini tampak seperti seorang pejuang yang terluka di ambang kematian. Rahang ternganga dan mata terbelalak setelah kejadian itu. Beberapa saat yang lalu, mesin itu tak berhenti hingga mampu menahan panah dari formasi pembantaian Kaisar Abadi. Ia menguasai bahkan keadaan setelah Demon Conqueror dan yang lainnya termasuk pohon-pohon purba. Bagaimana ia bisa begitu tidak berdaya melawan Li Qiye, yang tampak seperti ikan di atas talenan? Apakah ini melampaui batas? Para kaisar dan raja ketakutan. Penguasa legendaris. Para penakluk dan penguasa Dao menjadi pucat. Bagi para pemenang biasa, level kekuasaan merupakan puncak dunia. Namun, para pecinta top sejati memahami bahwa hal ini tidak terjadi setelah melangkah cukup jauh. Hal ini terutama berlaku bagi para tetangga puncak yang tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Di atas mereka ada leluhur dan penguasa. Mereka harus menembus batas Dao untuk mencapai level berikutnya. Mesin yang diciptakan oleh seni tertinggi dari zaman yang hilang tentu saja mencapai tingkat leluhur dalam hal kekuatan. Karena Li Qiye mengalahkannya dengan mudah, ini memberi semua orang gambaran yang jelas tentang mengalahkannya saat ini. Dia telah melampaui batas Dao dan semuanya. Akhir dari Grand Dao, seorang penguasa, bukankah dia sekarang tak terkalahkan? Seorang penaluk baru berkemah. Ada lebih dari satu penguasa. Seorang kaisar kuno menanggapi dengan ekspresi serius. Singkatnya, mereka merasa kagum setelah menyadari kekuatan sejati Li Qiye. Mereka ingin melakukan hal yang sama, menembus batas dan berubah menjadi penguasa. Percikan, mesin raksasa itu berdiri, menyebabkan tsunami lainnya. Berdengung, vektor energi menelannya, menyerupai pembakaran diri. Namun retakan pada lempengan itu meleleh dan menyatu, tidak ada yang bisa melihat kerusakan apapun sekarang, sangat kontras dengan babak belur sebelumnya. Begitukah? Banyak pembudidaya merasa heran dengan hal ini. Penyembuhan diri secara otomatis. Seorang leluhurnya. Hal ini bukan hal yang jarang terjadi bagi para kuatir yang kuat. Kaisar dan raja memiliki ketahanan dan dapat pulih setelah menjadi abu, jaminan buah Dao atau keinginan surga beserta takdir sejati mereka masih tersedia. Proses pembangunan kembali tidak akan memakan waktu lama selama benda-benda penting ini tidak rusak juga. Meski begitu, melihat mesin yang beregenerasi secara otomatis merupakan hal baru dan ajaib bagi mereka. Sepertinya kamu telah menguasai seni ini dari zaman mesin. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tuan, mesin itu bernada serius. Mereka yang mengendalikan mesin itu transmisi secara emosional karena mereka memiliki akses ke rahasia-rahasia penting. Mereka memahami bahwa ada seorang penguasa yang berdiri di hadapan mereka. Mereka telah melihat ketertarikan dari kedekatan tetapi belum pernah berkelahi sebelumnya. Tamu misterius dari Celestial Court adalah seorang penguasa, atau begitulah yang mereka duga selama ini. Namun, tamu ini jarang muncul dan menyendiri di Celestial Court. Hanya beberapa anggota yang berkesempatan melihatnya, pendiri Celestial Court atau tiga dewa abadi. Rumor mengatakan bahwa dia kembali dari atas dengan luka parah yang memerlukan pemulihan. Baru setelah dia bergerak, mereka menyadari tingkat tenggelamnya yang sebenarnya. Telapak tangan yang turun dari langit selama perang Dao besar masih membuat mereka takut hingga hari ini. Hal ini juga membangkitkan keinginan mereka untuk menembus batas Dao dan menjadi penguasa, salah satu alasan utama bagi Nine Well dan armamen untuk bergabung dengan Celestial Court. Mereka percaya bahwa dengan mengikuti Celestial Court, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil. Sang pendiri dan tiga orang abadi telah melakukannya, memiliki pengalaman dan metode yang berpotensi dapat diulangi. Mencoba melakukannya sendirian di 13 benua sangatlah sulit, tidak ada yang berhasil. Hal ini mendorong para kolektor terbaik ke Celestial Court, mungkin satu-satunya jalan menuju langkah berikutnya. Lebih jauh lagi, beberapa orang percaya bahwa pengadilan surgawi memiliki lebih banyak penguasa yang suka menyendiri. Bagaimana seseorang dapat menahan godaan untuk sukses? Ketika membandingkan kekuatan tamu misterius itu dengan Li Qiye, War dan sekutunya menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Ada lagi yang bisa dicoba. Li Qiye tersenyum.
Sementara itu, para penonton gagal mendapatkan kembali ketenangan mereka. Beberapa orang telah menyaksikan Grand Dao War dan melihat telapak tangan surgawi. Sayangnya, para tamu biasa tidak memiliki cara untuk mendekat. Hanya permaisuri Hong Tian dan sekutunya yang dapat bertahan hidup dengan bantuan High Heaven Aegis. Mereka yang cukup kuat ditempatkan di medan perang luar, baik di sisi Imperial Field atau Celestial Court. Mereka tidak beruntung bisa menyaksikan seluruh pertarungan. Hari ini, penguasa lain begitu dekat dengan mereka dan mereka bisa melihatnya beraksi. Merupakan suatu kehormatan untuk bertarung denganmu, Guru Suci, yang layak kehilangan nyawa kami. Kata mesin itu dengan keras. Para pembudidaya puncak ini kembali menjadi pemuda berdarah panas. Hasrat untuk menantang makhluk kuat ini pun menyala, mendambakan pertarungan hidup dan mati. Sejak mereka mencapai level ini, mereka belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Bertarung dengan kekuatan puncak lainnya menjadi hal yang biasa dan membosankan. Melihat penguasaan tertinggi itu berbeda. Mungkin ini adalah kesempatan paling langka dalam hidup mereka. Jika mereka bisa bertahan hidup, mereka akan menemukan kesempatan untuk menembus batas. Mengingat potensi ketidakseimbangannya, mereka tidak menyesali nyawa mereka. Berani sekali. Li Qiye tersenyum. Mulailah seharusnya perjalanan Dao. Guru Suci, tolong beri kami petunjuk. Mesin itu tertawa dan mengungkapkan ambisi heroik para pengontrol. Dulu saat mereka memulai debut Dao, mereka tekun mencari Dao karena potensinya yang tak terbatas. Setiap pertempuran membuat darah mereka mendidih. Mereka berpikiran terbuka dan optimis, selalu mengucapkan kalimat yang sama, mempelajari Tao di pagi hari dan meninggal di pagi hari adalah hal yang baik-baik saja. Mereka kehilangan perasaan ini seiring berjalannya waktu, dan hanya ingin bertahan hidup. Memiliki hak istimewa untuk menghadapi penguasa hari ini telah menghidupkan kembali gairah mereka untuk menyembunyikannya. Kemarilah, Li Qiye membayangkan tangannya sambil tersenyum. Bagus sekali, mesin itu meraung dan melepaskan vektor yang melonjak. Gemuruh, saat menyalurkan kekuatan, 3.000 dunia tampak menekan lautan dan angkasa. Tekanan itu tidak berdampak pada kepadatan. Dentang, suara itu memanggil sebuah pedang cair, yang sepertinya baru saja dikeluarkan dari sebuah kuali. Beberapa saat yang lalu, ruang dan waktu diratakan oleh tekanan. Sekarang, mereka diangkat oleh bilah pisau dan dilempar ke kiri dan kanan. Kedua ujung yang turun bertemu di tengah dan menyatu dengan mulus, menciptakan lingkaran yang sempurna. Segala sesuatu, masa lalu, masa kini, dan masa depan, menjadi tidak jelas. Semua makhluk hidup memasuki keadaan keberadaan dan kepunahan. Seseorang mungkin menelusuri kembali ke masa lalu namun tidak dapat menemukan diri mereka dilahirkan atau ada, seolah-olah menghilang dari garis waktu. Logika waktu tidak berlaku lagi. Fenomena waktu yang aneh itu membuat mesin itu memiliki kecepatan yang jauh melampaui batas kecepatan kaisar. Kultivator tercepat, ketika terpengaruh oleh lingkaran waktu ini, menjadi selambat kura-kura. Pedang itu menusuk ke depan, tidak menunjukkan serangan yang sangat kuat. Meski begitu, pedang itu membidik semua garis waktu yang memungkinkan. Mungkin lawan saat ini bisa menghindarinya, tapi bagaimana dengan kondisi mereka yang hampir mati di masa depan atau saat mereka lahir? Serangan itu ditujukan pada garis waktu yang paling rentan, sehingga meniadakan tindakan defensif. Semua orang merasakan tenggorokannya ditusuk dan membuka mulut untuk berteriak namun tidak ada suara yang keluar. Klang, Li Qiye masih menangkisnya dengan dua jari, tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya, bahkan para kaisar pun tidak. Dorongan itu telah menembus batas waktu dan mengubah aturan menggunakan putaran waktu. Sayangnya, mereka masih belum melihat bagaimana Li Qiye bisa bertahan hidup. Seolah-olah rasanya Li Qiye ada di mana-mana di semua garis waktu, ada di setiap partikel waktu. Mereka mendapat kesan bahwa dia telah mengangkat jari-jarinya dan pedang bilah pisau itu tepat berada di tengah setelahnya. Dia jauh lebih cepat dari mereka, merasa bosan dan menunggu serangan datang. Dentang, dia menggeser tajam, mematahkan pisaunya, dan melemparkannya ke mesin itu. Ledakan, peluru itu menembus dada dan menyebabkan ledakan dahsyat, menjepitnya ke dasar laut. Apa yang awalnya berupa keheranan pada putaran waktu mesin berubah menjadi pendingin pada hasil sebenarnya, mesin yang dipaku pada bilahnya.
Ia dapat membantai kaisar dan raja seperti membantai ayam namun gagal bertahan dalam satu pertempuran pun melawan Li Qiye. Tentu saja, ini tidak ada ketentuannya dengan mesin yang lemah. Li Qiye hanya sangat kuat. Inikah kekuatan seorang penguasa? Seorang kaisar menarik napas dalam-dalam. Mereka yang berasal dari pengadilan surgawi tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menyaksikan kekuatan seorang penguasa. Mengingat situasi saat ini adalah sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Bagaimana mereka bisa mencapai wilayah ini? Bang, mesin itu mencabut bila patah dari dadanya. Zas! Vektor menyembuhkan kerusakan yang menusuk dalam waktu singkat. Hanya seni, bukan artefak yang luar biasa. Li Qiye berkata, artefak yang sebenarnya dapat mengungkap misteri yang tak terungkap dan kekuatan yang luar biasa. Kita masih belum menyerah. Mesin itu mengeluarkan dan memancarkan cahaya merah tua, benar-benar berbeda dari vektor sebelumnya. Bersambung.